Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi ada 5 klaster, Bu. Ya, karena kita tadi sudah apa? Exclude, ada beberapa kita exclude tadi dari 7 klaster kalau saya tidak salah. Sekarang tinggal 5 klaster. Nah, dari mana kita bisa lihat, Bu? Anggaplah saya mau melihat ya. Yang paling tinggi mana? Genetik ini. Berarti 49, 151, wake-nya, occurrence-nya, kemunculannya sekitar 87. Inilah datanya nanti, Bu, yang harus kita masukkan ke ChatGPT gitu. Jadi bukan hanya sekedar visualisasi. Kalau Ibu hanya masukkan apa hasil visualisasinya, Bu, ChatGPT itu dia butuh pengetahuan dan bagaimana caranya pengetahuannya supaya dia lebih presisi. Inilah yang kita masukkan, Bu, sebagai data pendamping. Oke, kita praktekkan sekarang. Oke, kelihatan ya ChatGPT ya. Oke, jadi lebih bagus pakai yang di sini, Bu. Ini data analis. Ini Ibu pakai data analis ini. Ini. Nah, jadi sebelum Ibu nanti mau memvisualisasikan data, pertama, ChatGPT ini kan harus terkontrol. Maksudnya kita yang berikan dulu pengetahuan dasar, Bu. Jadi jangan ujuk-ujuknya Ibu ambil langsung datanya, cemplung ke sini, suruh langsung tolong interpretasikan secara komprehensif. Enggak begitu, Bu. Jadi dia harus dikasih dulu pengetahuan. Contoh apa pengetahuannya? Kalau Ibu dan Bapak lihat yang saya kasih yang dalam bentuk Word itu, pertama, masukkan dulu relevansi dengan apa yang akan kita analisis. Ini kan kita mau analisis post viewer. Berarti saya masukkan dulu apa buku manualnya yang terkait dengan post viewer. Makanya saya punya buku manualnya yang saya download. Saya masukkan dulu. Ini ini buku manualnya, Bu. Saya masukkan. Atau yang kedua, Ibu bisa masukkan beberapa artikel yang hampir sama dengan yang Ibu akan analisis. Bisa masukkan 1, 2, atau 3 supaya dia pelajari dulu. Oh, berarti Anda ini ingin menginterpretasi data sesuai dengan hampir seperti ini. Itu maksudnya. Nah, promnya cukup simpel. Pelajari dokumen terlampir. Hmm. Biarkan dulu dia belajar, dia kenal, oh ternyata ini dokumen post viewer karya dari ini, apa itu post viewer, dia jelaskan dulu, biarkan dia menjelaskan dulu. Iya. Kalau Anda nanti buka apa, maksudnya mau titip ke Kian saja? Saya. Iya, iya. Kasih buka Pak. Nah, Makasih. ini kan dia sudah pelajari, dia sudah paham dengan post viewer, kesimpulannya dia sudah buat kesimpulan. Oke, sekarang dia sudah punya pengetahuan, kita bisa langsung masukkan, Bu. Kita masukkan yang sesuai tadi yang kita download. Kenapa Bu? Kalau masukin kayak Nah begini? ya, ini kita masukkan, ini kita masukkan. Kedua, bisa juga kita masukkan tadi yang dari Excel itu. Ini, yang cluster 1, cluster 2, itu bisa kita masukkan. Nah, kita masukkan dari cluster 1, 2, 3, 4, 5 ini saya copy dulu, masukkan. Ya, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Oh, iya, kenapa apa, nah. Yang penting sudah dapat. Oke. Jangan boleh putar-putar Pak ya. Lesmana, mohon di silent untuk speakernya. Oke. Ini sudah saya suruh pelajari ya. Ini bentuk Excel yang tadi
Saya cuma ngambil temanya dan kedua klasternya ini. Jadi tema dan klaster itu yang saya ambil. Yang ini tadi yang hasil screenshot. Nah, saya lupa ambil yang bukan hasil screenshot. Nah, saya ambil yang bukan hasil hasil screenshot yang full. Hmm, full data. Gini. Oke. Nah, ini saya masukkan full yang berdasarkan tampilan yang di post Pure tadi. Jadi bukan hasil screenshot, tapi semuanya yang saya ambil. Oke, saya enter saja dulu, biarkan dulu dia baca. Oke, setelah itu dia sudah paham. Nah, sekarang ini kan dia sudah pelajari merah, biru, hijau, biru, ungu. Dari mana dia bisa presisi? Ya, dari mana dia bisa menginterpretasi sampai presisi seperti ini? Karena saya beri dia pengetahuan berupa Excel tadi itu, Bu. Kalau Ibu langsung upload yang data data yang ininya tadi yang ini pasti dia apa ya? Dia pasti halusinasi. Ya, ingat ChatGPT itu penipu ulung, Bu. Pak, jadi kita harus berikan dia pengetahuan dan kita kunci pengetahuannya. Jadi semua sumber pengetahuan ChatGPT itu kita yang berikan, kita yang suap dia. Sama dengan manusia. Gimana caranya dia mau dia mau ngomong terkait dengan apa yang ada di atas langit. Kalau kita tidak pernah ajarkan dia, oh di langit itu ada bulan, ada bintang, ada ini, dia pasti halu. Dia pasti mengenerate berdasarkan beberapa database yang atau berantah lah, diambil yang dari mana. Jadi kita butuh kasih dia pengetahuan. Nah, ini sudah saya kasih dia pengetahuan. Nah, sekarang saya suruh dia upload lagi. Saya upload lagi kembali ini. Udah, tolong interpretasi data ini secara komprehensif. Jaga integritas data, jangan memanipulasi data, tulis dengan tulis berdasarkan eh, objektif, jangan membuat kesimpulan di akhir kalimat. Nah, interpretasi data ini secara komprehensif, jaga integritas data, jangan memanipulasi data, tulis berdasarkan pedoman akademik, objektif, logis, bisa masukkan nada formal, ya, dan terstruktur. Jangan membuat kesimpulan di akhir kalimat, karena rata-rata ChatGPT itu membuat kesimpulan di akhir kalimat. Anda bisa batasi di sini, tulis dalam 250 kata, atau tulis dalam 300 kata, atau tulis dalam berapa kata, itu terserah, nggak ada masalah. Nah, oke, kita enter. Nah, ini kan dia sudah kasih jawaban, Bu. Ya.
Ini satu, deskripsi umum visualisasi peta jaringan ini adalah sebuah genetik perform atlet. Dia sudah kasih note utama genetik, athletic performance, athletics, dan apa nih, polymorphism. Nah, kedua, kepadatan density. Nah, edge adalah nodes. Nodes tadi itu, Bu, yang bundaran-bundaran itu, yang biru hijau. Nah, analisis berdasarkan klaster. Nah, tadi kan ada 5 klaster. Merah, hijau, biru, ungu, kuning. Oh, berarti benar. Nah, hubungan antar klaster dijelaskan. Observasi tambahan, catatan teknis. Oke, sekarang kita ambil ini, kita blok ini. Di sini kita blok dulu. Nih, kita ambil, susun, kita shift enter prompting dia. Sekarang, sekarang enter, sekarang susun kalimat ini secara paragraf komprehensif. Jangan membuat kesimpulan di akhir paragraf. Jaga integritas data. Oke. Nah, di sini dia dia sudah buat, Bu. Jadi yang tadi ini, yang ada per sub-subbab ini, ya, dia buat dalam bentuk paragraf secara komprehensif. Jadi dia sudah menghilangkan yang sub-subbabnya. Dia menggabungkan semua. Peta jaringan post pure mengintegrasi hubungan eh, apa ini kok eksistensi kata kunci berkaitan dengan keywords garis penghubung. Dia jelaskan apa. Intinya dia sudah dalam bentuk paragraf. Nah, sekarang Ibu tinggal prompting. Anggaplah saya mau subbab ini, eh, tema ini berdasarkan klaster merah, apa paragraf pertama menjelaskan klaster merah 50 kata, paragraf kedua 50 kata, 50 kata. Nah, itu tergantung dari promptingnya Ibu. Ya, Ibu mau susun yang seperti apa? Bisa yang seperti ini, bisa per subbab, bisa per berapa kata berdasarkan apa warna klaster. Nah, seperti itu. Ya, ini udah ya, udah. Ini yang pertama, kedua, saya ambil berdasarkan data yang dari Scopus yang tadi, data analis. Saya ambil ini, data ini secara komprehensif. Oke. Nah, yang ini saya suruh analis dia datanya secara komprehensif. Kita lihat apakah tepat atau tidak. Ini kita stop dulu, nggak terlalu kelihatan yang kita, oh ini yang subjek supaya kelihatan. Pertama dia bilang proporsi sebesar 37,0. Benar 37,0, oke. Benar. Kedua 21,4.
21,4. Oke. 18,3. Oke, 18,3 benar. 18,3. Hmm, 3,9, 3,8, 2,4. Nah, kalau semuanya sudah benar, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kalau ada yang salah, kita masukkan di data mentahnya tadi kita ambil, terus kita masukkan ke sini supaya dia lebih presisi. Nah, seperti itu. Intinya dia harus ada pendamping data visualisasi yang ini, yang dari Scopus tadi, dan data mentahnya. Jadi kita upload pertama data eh, visualisasinya, kedua data mentahnya dalam bentuk Excel. Tapi dalam data mentah yang dalam bentuk Excel itu kita harus susun dulu. Kita harus susun. Setelah kita susun yang kayak tadi, yang dalam bentuk Excel tadi itu, setelah kita susun, baru kita masukkan ke sini. Nah, setelah itu udah selesai. Tinggal bagaimana caranya kita prompting seperti itu. Jadi ini kita suruh tulis kembali dalam bentuk paragraf secara komprehensif. Patuhi standar akademik. Jangan memanipulasi data. Oke, udah. Ini udah dia interpretasi, dia sudah susun secara paragraf. Yang tadi dia masih per nomorik, sekarang dalam bentuk paragraf. Nah, kalau sudah seperti ini aman. Kita kembali ke sini, ke post viewer. Nah, post viewer ini hmm, di sini. Kenapa kita perlu screening data? Yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada beberapa kayak mana ya? Yang tadi genetik, ini genetik, genetik. Jadi dia membentuk notes yang berbeda, padahal dia sama sinonimnya. Makanya kita perlu meng-screening atau menggabungkan data yang sama. Seperti itu. Karena banyak orang, ya mohon maaf yang di luar sana, dia tidak mendetail gitu. Dia hanya ambil dari data Scopus atau data dari WOS atau dari PubMed atau Dimension atau dari The Lens. Udah langsung dicemplungin di Postviewer, langsung dicemplung ke mana? Ke Biblioseni. Setelah itu langsung divisualisasikan menggunakan ChatGPT. Nah, itu kan nggak apa ya? Nggak tepat begitu. Ya, ada sport, ada sports. Itu kan sama sebenarnya. Bisa jadi kayak ini football, bisa jadi ada juga di atas football, itu kan dua. Nah, itu yang pertama. Nah, sekarang bagaimana caranya apa? Biasanya orang kan itu apa ya? Agak sulit untuk menentukan tema. Nah, caranya adalah untuk menentukan tema itu jangan terlalu terburu-buru. Tema yang Anda visualisasikan yang sampai tahap sekarang itu adalah final. Enggak. Anda bisa melihat yang pertama tadi, lihat klasternya, yang klaster di sini. Ini, klaster di sini. Nah, di klaster sini, genetik ini, Anda bisa tinggal menggabungkan antara genetik dengan ini, genomics, dengan sport genetik, dengan sprint atau sport performance, atau elite atlet. Berarti
data ini yang punya keterhubungan, yang punya keterkaitan yang sangat erat gitu. Karena biasanya kan kita kita terkadang apa ya, bias. Ini apa ya, tema satunya ini, tema duanya ini, tema tiganya ini. Kira-kira apa bagus ya yang saya gabungkan begitu, yang saya merge berdasarkan tema yang sama. Kita lihat di sini, kuncinya di sini. Kita cari dulu klasternya, kita cari pertama list tema umum, kedua kita lihat performance-nya berdasarkan tadi data analis Scopus, kedua kita lihat cluster, ketiga kita sorot dia, ini genetik ini. Ini berarti dia berhubungan dengan genomics, dia endurance, dia berhubungan dengan athletic performance, dia berhubungan dengan soccer, dia berhubungan dengan DNA. Ini kalau mau mencepat gitu. Ini semua ini hasilnya hasilnya eh, kemana yang berdasarkan cluster itu bisa kita lihat dari sini gitu. Jadi jelas ya, jangan terlalu terpaku dengan, anggaplah Anda sudah dapat kata kunci ya, keywords Anda sudah dapat Boolean ya, terus tiba-tiba di apa, Anda analyze, oh ini berarti sudah akhir. Enggak, itu masih bisa berubah. Rubahnya kita lihat di sini. Kedua, bisa kita lihat tren yang tadi. Ketiga, bisa kita lihat berdasarkan bibliometrik. Nah, ini terakhir ya, saya masuk ke bibliometrik. Oke, ini bibliometrics ya. Udah tampil ya Pak Dokter? Pak Dokter Mul, udah tampil tampilan bibliometrics? Halo, Belum, Pak Nur, belum. belum ya? Ya, bibliometrik. Iya, Ya, bibliometrics. Biblioseni, belum, belum. belum ya? Belum, belum. Tapi masih proses. Oke, kalau sekarang Pak Dokter? Masih proses. Ya, oke. Oke, udah ya. Nah, oke, kita Ya. masuk ke bibliometrik. Nah, di sini bibliometrik data import or loads, import raw files. Kalau punya data set dalam bentuk data set di database WOS, ini ambil, ini centang. Kalau Scopus di sini, ya begitupun juga Dimension, OpenAlex, ya, Lens, PubMed, Cochrane Library. Nah, kita tinggal milih di sini. Oke, kita punya Scopus, ya. Terus browse. Nah, tadi apa ya? Ini Scopus 3. Nah, kita start. Jadi begini, Bapak Ibu. Post Pivot itu bagusnya dia mapping data, ya, melihat hubungan cluster antara A B C D, eh, melihat hubungan kata kunci A B C D, melihat hubungan afiliasi A B C D, melihat hubungan negara A B C D, mapping. Kalau Post Pivot, kalau Bibliometrics dia lebih bagus performancenya. Cuman Post Pivot ini, cuman Bibliometrics ini, Biblioseni ini, dia kekurangannya itu satu, visualisasinya yang terkadang kurang 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 apa ya, kurang strong. Begitu, itu bedanya. Dan Post Pivot itu dia lebih banyak metadata, dia tidak lemot. Kalau ini kalau banyak biasanya dia bermasalah. Nah,
Yang ini science categories. Kalau kita menggunakan data set dari mana, dari WOS, dia terisi di sini. Nah, kenapa saya tidak menyarankan tadi menggunakan PubMed, menggunakan Dimension, menggunakan D-Lens? Karena di sini biasanya dia kosong, missing. Ininya kosong atau ininya kurang, yang di bagian sini. Tapi gini, kita menganalisis bibliometrik pertama tujuannya adalah tergantung dari kebutuhan. Gitu. Sama dengan kalau kita mau melakukan screening data. Anggaplah yang kita mau memvisualisasikan itu hanya berdasarkan kata kunci. Nggak ada masalah. Kita memerge, kita meng-screening hanya kata kuncinya. Tapi kalau kita mau menganalisis kata kunci, kita mau menganalisis afiliasinya, negaranya, autorsnya, kita mau menganalisis citasinya, kita harus melakukan screening di situ. Seperti itu. Jadi tergantung dari kebutuhan. Tidak harus semuanya harus di screening, tidak harus. Nah, ini complete, excellent, good. Oke, kita keluar. Nah, biasanya orang di sini, ini, ini. Bagian plot ini dia tampilkan di sini. Ini, main informasi, data. Biasanya dia tampilkan di bagian depan. Nah, di bagian depan, hasilnya itu di bagian depan biasanya dia tampilkan. Kalau mau lihat, tadi kan sudah jelas apa performance tema tadi ya. Kita lihat analis ya. Apakah dia apa lagi bagus ya? Apakah lagi tren atau tidak ya? Tadi kita lihat di klasternya, apakah dia punya klaster yang bagus ya, yang untuk di apa di merge menjadi keywords and boolean. Nah, yang ketiga, kalau kita mau melihat ya kata kunci untuk kita mau menganalisis lebih jauh, kita masuk di sini trends topic ya. Jadi tiga tiga aja dulu lihat sebelum kita mau menganalisis secara komprehensif gitu. Trends topic. Nah, di sini kita lihat ini trends topiknya. Nah, ini kembali lagi ini settingannya di sini. Ini settingannya. Nah, jangan pakai keywords plus karena ini terlalu banyak ya. Kita pakai authors keywords. Ini bisa kita style. Kita mau yang 5 tahun, kita mau semuanya dari 1973. Kalau kita mau yang 5 tahun terakhir, boleh anggaplah dari 2019. Oke, kita lihat berdasarkan keywords. Nah, sport genetik ini gara-gara kita tidak merge menggunakan Open Refine. Disinilah kesalahannya. Kalau kita nggak menggunakan Open Refine, makanya setelah data data setnya tadi yang dalam bentuk CSV kita masukkan di Open Refine kita kelola dulu, kita screening dulu, setelah itu baru kita cemplungin ke Postpure dan Bibliometric. Disinilah ketahuan. Nah, atletis, sport, athletic performance, eh, apa nih, genets. Nah, inilah dia yang tema sekarang yang tren topik. Dari sinilah kita bisa lihat, oh ternyata tema yang trends itu sekarang yang gini. Sekarang mainannya orang itu seperti ini. Ini berhubungan dengan genotype, berhubungan dengan atlet, berhubungan dengan performance. Di sinilah kita lihat. Itu yang paling pertama. Kedua, kita bisa mainkan di sini. Nih, ingat kalau mau eh, meneliti terkait dengan state of the art, kita lihat berdasarkan authors keywords. Nah, ini kita rubah authors keywords. Nah, kita bisa ambil ini, masukkan nanti ke manuskripnya kita, ke papernya kita. Nah, dari sini kita lihat, oh ini genetics, berarti ini tema yang paling dominan. Setelah itu athletic performance, atletis. Ini bisa kita masukkan juga, bisa kita ambil. Terus ini setelah itu biasanya kalau saya menganalisis yang ini.
Nah, inilah kalau Biblos ini ya, dia lemot dia agak agak lamaan. Nah, ini maksudnya adalah kolaborasi antar negara. Jadi ini keterhubungan antar negara. Dari mana saya paham bilang ini adalah keterhubungan antar negara? Kita lihat tabel di sini, kita show semuanya. Ini from Australia dengan Belgia, Kanada, Cina, Estonia. Frekuensi bisa kita atur. Tinggal kita lihat siapa yang paling banyak keterhubungannya. Spanyol dengan Swedia, United Kingdom dengan Jepang, USA dengan Kanada, Jerman, dan seterusnya. Nah, batasan yang dari sini, ini, ini bisa kita otak-atik ini. Ini dua, berarti yang punya keterhubungan ya minimal dua, berarti kita tinggal masukkan di sini dua. Kalau mau lebih screening lebih lebih apa, lebih sedikit lagi kita ambil anggaplah lima. Ya, jadi dia punya apa ya keterhubungan ya sebanyak bisa jadi apa ya lima begitu ya. Jadi ada satu, dua, tiga, empat, lima saling keterhubungan ya lima karena saya range-nya agak agak terlalu tinggi berarti dia semakin sedikit gitu ya. Dari mana saya bisa lihat negara mana yang minimal dia lima dari sini ini mana ya ini mulai dari sini berarti USA dengan Brasil ya berarti lima kali dia berkolaborasi United Kingdom dengan Kenya, Italia dengan Australia. Nah, ini sudah saya tampilkan di paper saya. Ini contohnya. Ini saya masukkan hasil dan pembahasan kolaborasi map. Nah, saya jelaskan dulu hasil analisis kolaborasi berdasarkan gambar nomor satu menunjukkan bahwa bidang negara ini. Setelah itu interpretasi interpretasi gambar satu, kolaborasi negara berdasarkan mapping. Nah, di sini saya atur dia. Saya olah kembali. Spanyol dengan Swedia frekuensinya 17 kali. United dengan Jepang 13 kali. Ini juga saya masukkan. Nah, ini berdasarkan tadi tahun grafik saya masukkan. Ini berdasarkan grafik afiliasi institusi saya masukkan. Ini berdasarkan trend topics. Ini juga saya masukkan. Ini berdasarkan keywords. Saya masukkan. Ini berdasarkan screenshot kata-kata kunci genetics yang tadi yang saya screenshot saya masukkan di sini satu tema. Ini berdasarkan eh, cluster yang ada di apa di bibliometrics. Nah, ini di sini. Hmm.
Nah, di sini kalau saya hanya ingin melihat 5 klaster, saya style di sini 5 yang saling keterhubungan ya. Maksudnya tema yang saling berketerhubungan. Saya hanya ingin anggaplah melihat 4 atau anggaplah saya ingin melihat 5. Nah, berdasarkan apa? Berdasarkan factorial analysis. Apa itu factorial analysis? Bisa nanti kita suruh ChatGPT ya menganalize ya apa itu maksudnya factorial analysis itu apa ya. Jadi di Biblioseni ini memang dia tidak punya buku panduan yang manual, tapi ada beberapa catatan yang Biblioseni itu di webnya. Anda bisa ambil di situ data-datanya, sudah cemplungin di ChatGPT. Biarkan dia dulu belajar supaya dia paham dengan faktor analisis. Nah, di enter, sorry di play, dijalankan dulu. Ini kalau apa kekurangannya bibliometrics begini dia agak lama. Nah, ini kelihatan ya. Jadi dia membentuk 5 klaster. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, bagaimana cara menginterpretasi? Tinggal kita nanti ambil. Sini kita ambil. Kita download. Setelah kita download, kita sama kayak tadi. Ambil, download. Setelah itu, masukkan ke ChatGPT. Sebelum dimasukkan ChatGPT, kasih dulu pengetahuan ChatGPT. Jadi, kalau bisa ditelusuri dulu penelitian orang lain, paper orang lain yang pernah menganalisis terkait factorial analysis. Ambil 2 atau 3, masukkan di ChatGPT, masukkan beberapa informasi di web terkait dengan bibliometrics, kasih dulu dia pengetahuan, pancing dulu supaya dia paham dia akan dipekerjakan apa di ChatGPT itu karena kita yang kontrol ininya, apa algoritmanya. Pelajari data ini secara komprehensif. Setelah itu Anda masukkan ini, udah berikan saya interpretasi interpretasi data ini secara komprehensif. Dia akan menjelaskan data ini. Nah, setelah itu biasanya dia dalam bentuk numerik. Setelah dia dalam bentuk numerik, Anda tinggal perintahkan atur ulang atau tulis kembali dalam bentuk paragraf komprehensif secara mendetail. Pastikan yang data berikan kepada saya adalah bukan data manipulasi ya, objektif ya, bisa bisa dipertanggungjawabkan, jangan buat kesimpulan di akhir paragraf seperti itu. Ini tinggal di download, ini tinggal download, tapi saya nggak mau download karena jangan sampai biasanya dia langsung hang. Nah, terakhir saya perlihatkan yang di bagian. Jadi di sini Bapak Ibu banyak yang bisa kita apa ya, intinya kembali sesuai dengan kebutuhan gitu. Tidak semua bisa kita ambil karena di dalam artikel itu kan tergantung dari kebutuhan orang masing-masing. Di dan di artikel itu ada batasan jumlah kata. Kecuali Anda mau publish mungkin di eh, publisher yang besar ya seperti Science Direct. Biasanya kalau di situ dia sampai 15.000 kata. Sampai 15.000 kata. Tapi kalau Sinta di Indonesia palingan 6.000, 7.000, tidak mungkin bisa kita mengeksplor semuanya. Palingan saya masukkan yang tadi, yang dalam bentuk eh, Scopus, yang tadi, yang 5 data itu yang saya masukkan. Terus saya masukkan yang di post viewer berdasarkan author keywordsnya tadi. Terus saya masukkan yang tadi, yang berdasarkan analisis faktorial. Biasanya ini juga yang saya masukkan. Yang ini, trivial plot. Maksudnya ini adalah yang pertama, eh anggaplah kita mau mau melihat siapa kira-kira
pemainnya, autorsnya siapa? Autorsnya. Nah, autorsnya siapa? Terus yang di tengah itu dia dari afiliasinya dari mana atau negaranya dari mana atau afiliasinya dari mana. Di sebelah kanan itu saya ingin melihat dia publish di mana. Source. Nah, source ini jurnal. Oke. Jadi di sini bisa kita setting. Ini bisa kita setting. Kita mau kurangi 10, kita mau nambah 30, tapi jangan terlalu banyak karena biasanya dia hang. Nah, ini authors. Kita tahu ini authors. Ini universitas, ini afiliasinya, di sini dia publish, tapi ini nggak kelihatan. Nah, di sini bisa kita atur. Ini ditarik, ditarik ke mana ke bawah. Ini ditarik, ditarik ke bawah. Ini bisa, ini bisa di. Intinya ini bisa kita atur. Anggaplah kita mau cari yang lain, kita rubah lagi. Kita cari, anggaplah bukan autor, atau anggaplah autor. Kita cari mungkin di sini negaranya. Kalau autor dia dari penulisnya siapa, negaranya dari mana, terus kita mau lihat kata kunci yang sering digunakan apa, ini keywordsnya yang sering dia gunakan apa, udah kita tinggal ini. Tapi kalau ini kalau kita download, biasanya dia langsung hang, agak berat. Jadi kalau saya biasanya saya screenshot, screenshot, simpan di Word. Setelah itu hasil screenshotnya itu itulah nanti kita interpretasi menggunakan ChatGPT. Nah, udah tinggal ini screenshot ChatGPT. Maksudnya di sini adalah autorsnya ini negaranya dari mana, terus rata-rata dia menggunakan kata kuncinya apa. Nah, seperti itu. Intinya kita bisa style lah di sini. Ini style di sini. Baik, Pak Nur. Oke, Coba kita kasih kesempatan dulu untuk peserta, Bapak Ibu mungkin biar jalin komunikasi dua arah. Ya, sehingga apa mungkin yang oke, oke. belum dipahami, jangan sampai nanti kita terlalu pemaparannya, sementara peserta kita nih masih ingin bertanya, ingin menggali terkait lebih jauh lagi terkait apa yang disampaikan. Ya, saya buka mungkin dua pertanyaan ini. Waktu kita tinggal 10 menit, hampir 2 jam. Ini luar biasa Pak Nur menyampaikan pemaparan materi. Waktu kita, saya buka pertanyaan 3 sesi dulu, 3 sesi pertanyaan. Ya. Bagi yang mau bertanya terkait pemaparan tadi ya, dari Pak Nur, disilahkan. Ada langsung ini open cam. Kalau nggak ada berarti sudah ngerti semua Pak Dokter. Ya, Atau silakan mungkin masih mudah-mudahan. bingung. Kalau memang seperti ini, Bapak Ibu, yang seperti ini terus terang saya pelajari 3 bulan. Jadi ini bukan apa, bukan bukan ilmu praktis. Saya pelajari 3 bulan, saya juga ikut pelatihan. Eh, Kalau video di YouTube itu hampir semua sudah saya nonton, yang berhubungan dengan bibliometrik, yang berhubungan dengan analisis post viewer, itu sudah saya makan mentah semuanya. Makanya saya bisa apa menginterpretasikan data sampai seakurat seperti ini karena minimal saya tahu prompting. Itu yang pertama, prompting. Dan yang kedua, kita harus tahu bagaimana caranya supaya ChatGPT ini dia bisa lebih presisi dalam memberi jawaban. Karena kalau kita tidak tahu menggunakan prompting dan kita tidak tahu bagaimana cara membackup data, dia pasti halu gitu. Kalau halu pasti datanya bias. Seperti itu. Dan jangan lupa sebelum kita menganalisis data, pastikan kita harus masukkan ke OpenRefine dan kita harus screening datanya. Nggak ada yang bertanya, Pak Dokter. Kalau memang nggak ada, saya baca chat. Coba, Pak, tadi kan ekspor 4 file CSV dari Xfocus yang dimasukkan ke post yang file mana. Nah, yang saya masukkan ke post viewer tadi itu adalah CSV yang saya masukkan. Siapa ini? Mas Arya Dianing. Oh, Mbak Arya. Yang saya masukkan tadi itu CSV yang di post viewer dengan di Bibliometrics.
apakah nanti bisa memperoleh rekor Zoom? Nah, nanti coba koordinasi sama Pak Dr. Mul ya. Masih butuh pemahaman mendalam, butuh menyimak kembali melalui rekaman. Oke. Yang lain, masih ada pertanyaan? Gimana Pak Dokter? Saya kira teman-teman, Bapak Ibu mungkin sudah ada gambaran, mungkin tinggal action. Ya mungkin nanti rencananya dari Pak Nur ini sudah menyiapkan yang mau mengakomodir. Coba mungkin Bapak Ibu memulai membuat penelitian biometrik. Ya mungkin Pak Nur sudah mau menyiapkan untuk mengakomodir hasil yang Bapak Ibu akan lakukan. Eh, Hasil uji coba mungkin nanti aplikasikan secara mandiri. Ya mungkin Pak Nur juga sudah mempersiapkan untuk mempublish ya Pak Nur ya. Iya ya, betul betul betul. Ya, Pak Nur juga mempersiapkan untuk mengakomodir artikel-artikel Bapak ini free kayaknya. Free Pak Nur ya. Iya, free free. Yang Ya di free. jurnal olahraga itu sport. Ya, yang kebetulan Pak Nur ini lagi buka pengelola jurnal yang khusus tentang biometrik. Ya mungkin Bapak Ibu eh, seandainya sudah menyusun belum sempurna, ya mungkin nanti sama-sama didiskusikan di grup, mungkin di session berikutnya. Mungkin seperti itu Pak Nur ya. Iya, benar benar. Ya nanti Betul. apa yang kurang terkait apa yang Bapak Ibu kerjakan mungkin bisa langsung didiskusikan di grup ya atau enggak langsung dibuatkan kelas khusus itu Pak Nur ya sehingga Boleh bisa kalau memang didiskusikan ya boleh, boleh. apa yang belum paham sejauh mana ya. Walaupun misalnya Bapak Ibu sudah mengerjakan baru setengah, tinggal bagaimana mendeskripsikan terkait gambar mungkin yang Bapak Ibu ingin deskripsikan, bagaimana prosesnya JTPT sehingga menghasilkan data yang optimal, yang mungkin nanti bisa didiskusikan di grup. Ya. Yang intinya kalau memang Bapak Ibu butuh misalnya ini kebetulan Pak Nur ini lagi membuat mengelola jurnal baru tentang biometrik yang mungkin bisa mengakomodir hasil output dari Bapak Ibu nanti walaupun dia kurang mungkin sama-sama didiskusikan mungkin sama Pak Nur langsung sehingga biar disempurnakan. Ya, mungkin seperti itu Pak Nur ya. Betul betul. Ini juga ada disiapkan juga untuk yang eh, khusus olahraga. Ada Pak Nur kopi kan yang jontak itu Pak Nur. Oh ya, Ada jadi gini silakan Pak Nur. ya. Terima kasih Pak Dokter. Jadi Bapak Ibu, nanti saya share ini ke grup. Jadi pertama, kami ini mengelola jurnal, tapi khusus untuk olahraga. Tapi tidak menutup kemungkinan kami akan mengcover teman-teman yang lain karena saya lihat di sini multidisiplin Pak Dokter supaya kita lebih produktif dan sama-sama belajar gitu. Karena bagusnya sistematik literatur review, baik itu sistematik review, copy apa copying review, umbrella review, semua yang berhubungan dengan review dengan bibliometrik itu dia sifatnya umum. Jadi maksudnya anggaplah saya orang olahraga orang yang pendidikan olahraga backgroundnya, saya bisa ke kesehatan. Anggaplah mungkin kesehatan masyarakat atau mungkin kedokteran atau mungkin manajemen karena datanya itu dia menganalisis hanya batasan klaster gitu, hanya batasan tema, tidak secara enggak secara luas. Jadi kita bisa bermain di berapa kaki sebenarnya kalau kita paham dengan analyze bibliometrik. Nah, itu bagusnya, Pak Dokter. Nah, kedua, ini adalah jurnal. Jadi yang di atas ini adalah eh, yang kami kelola. Ada beberapa jurnal yang kami kelola sifatnya umum dan itu free. Ada yang Sinta 5. Silakan teman-teman. Tapi ini khusus untuk olahraga. Kalau mau ya, yang publish Sinta 5, silakan hubungi langsung Pak Dokter Mulidin. Jadi ada jurnal pendidikan global, aksi sosial, ada jurnal kesehatan masyarakat Indonesia. Nah,
jurnal yang baru itu yang saya ini Sport Discussion Review. Dari mana dasarnya basicnya Discussion Review ini? Saya melihat beberapa, saya lihat yang ada di Scopus, yang rata-rata Q1, khusus untuk psikologi olahraga. Psikologi, mohon maaf. Jadi dia itu rata-rata yang saya lihat yang terindeks di SJR yang paling tinggi impact faktornya dan sekarang itu Q1, posisinya adalah review. Semua rata-rata mereview. Dan ada beberapa saya lihat yang free sebenarnya. Nah, di Scopus ini banyak terkadang kita apa ya? Terkadang kita selalu berpikir bahwa sangat sulit untuk publish di Scopus. Sebenarnya tidak, Bapak Ibu. Jadi bagaimana caranya kita ada caranya, ada triknya untuk mencari jurnal. Jadi usahakan pertama kalau kita budgetnya kecil, tergantung motivasi sebenarnya. Kalau kita sebagai mahasiswa kebutuhannya untuk beasiswa LPDP, BPI, atau kita sebagai dosen kita mau mengurus ke lektor kepala atau kita menjadi orang profesor, di situ kan dibutuhkan satu eh, paper kalau untuk lektor kepala satu paper yang itu yang original bukan yang literatur review. Nah, kita bisa cari jurnal yang Q3 atau Q4 tapi dia jurnal kampus, Bapak Ibu. Cari yang kampus, jangan dulu yang main di publisher besar, itu pasti mindsetnya duit semua kalau itu kayak Sage, BMG, apalagi Sense Direct, itu pasti mahal gitu. Makanya kita cari yang kampus dulu. Dan yang kedua, kita juga harus tahu karakter pesaing. Banyak orang yang tiba-tiba langsung upload, tiba-tiba tidak melihat apa skupnya, tidak melihat apa-apa yang pernah terbit di sana. Nah, di WA saya itu ada Sentometric yang khusus yang menerima khusus untuk metode kuantitatif pendekatan bibliometrik. Itu sebagai alternatif bisa di situ itu ketiga. Nah, kedua, kalau anggaplah saya di olahraga, saya cari yang ketiga, saya dapat judul. Saya paling pertama cek itu adalah di search bibliometrik. Kata kuncinya saya cari dulu bibliometrik. Nantilah kalau ada pertemuan. Bibliometrik. Nah, kalau keluar, saya lihat dulu pesaing saya. Anggaplah sudah ada 10. Berarti itu punya potensi artikel kita bisa dipublish di sana. Kalau masih 2 atau 3, jangan dulu gitu. Berarti bisa jadi reviewernya yang di sana, yang editornya itu nggak terlalu suka yang apa yang SLR terkait dengan bibliometrik. Nah, jadi itu yang kedua. Yang ketiga, kita lihat bagaimana tulisannya yang pernah dipublish. Kalau tulisannya masih bisa lah imbang dengan tulisan kita, tinggal kita apa jaga performance-nya tulisan kita. Maksudnya kita permak sedikit, kita make over sedikit. Apa yang kita make over? Pertama, database-nya minimal dari Scopus dan kita main itu referensinya Q1 Q2. Itu yang pertama. Kedua, kita mainkan kita tambah beberapa gambar. Jadi mungkin dia 5, dia 6, kita mainkan 7 7 gambar. Ketiga, kita bisa mainkan research apa pertanyaan penelitiannya. Jadi bagaimana caranya kita membuat apa pertanyaan penelitian yang terstruktur dan memang lebih apa ya, lebih bagus dibandingkan dengan paper-paper orang lain. Nah, setelah kita kita sudah make over, kita poles, kita naikkan performance-nya, insya Allah pasti akan diterima, Bapak Ibu. Jadi jangan pernah kita berkecil hati bahwa namanya Scopus itu susah. Enggak juga, karena kalau saya lihat teman-teman saya lebih banyak itu lebih cepat ya publish di luar apa di negara lain ya, yang penting jangan main di Asia Asia Tenggara, main yang di Eropa. Kalau sekarang di olahraga itu bagusnya di eh, Ukraina dengan di Prancis itu cepat. Nah, mungkin bisa lihat. Jadi kita bisa tracking penulis-penulis Indonesia ini dengan tema ini, dia rata-rata publishnya di mana, mainnya di jurnal mana. Itu bisa kita tracking. Di sebelah kiri ada di situ negara, di situ tinggal kita centang include, berarti yang lainnya exclude. Setelah itu kita download semua data full body papernya itu, kita lihat di mana, apa nama jurnalnya. Nah, disitulah bisa kita tracking. Berarti kita punya potensi besar orang Indonesia untuk di apa untuk publish di sana begitu. Jadi gitu caranya tracking. Pertama kita lihat jurnalnya, kedua kita lihat
dalam setahun berapa kali terbitan. Ketiga kita lihat saingan. Nah, setelah itu udah upload pasti diterima. Nah, lanjut. Rencana kami masih berpikir untuk membuka lagi yang trends literatur review. Jadi khusus untuk di Indonesia yang olahraga ini belum ada pernah membuka sport yang seperti ini, yang review, yang betul-betul full full itu review, yang bukan primer tapi sekunder. Nah, kami juga berpikir bisa jadi output dari pelatihan ini kami buka jurnal. Di sini prosesnya nanti teman-teman semua silahkan bereksperimen. Nanti kami kasih apa ya contoh yang paling basic dulu terkait dengan bibliometrik. Nanti saya bagikan di grup, bisa diikuti polanya seperti apa. Nah, tiga, kami juga tidak menutup kemungkinan, ini opsional, kita memfasilitasi apabila ada teman-teman yang berniat untuk membuka jurnal. Nanti tinggal dikomunikasikan. Ini juga book chapter, jadi bisa jadi nanti tema kita buat, terus nanti teman-teman nulis. Nah, untuk pelatihan mingguan itu gratis, Bapak Ibu. Gratis, silakan berpartisipasi. Jadi teman-teman yang mau berpartisipasi yang punya mungkin eh, apa ya, punya pembahasan yang lain di apa yang tidak berhubungan dengan bibliometrik ya, mungkin dia mulai mau menjelaskan terkait tema apa, enggak ada masalah kita fasilitasi. Nah, untuk video rekaman, mohon maaf untuk menjaga supaya maintenance ya performance karena kita butuh juga support ya karena kita bukan sendiri ya kita dibarengi dengan teman-teman yang lain. Jadi kalau mau butuh video rekaman materi sertifikat ya hanya nanti komunikasikan sama Pak Dr. Mulidin ya nanti berurusan sama dia lah. Nah, untuk pelatihan kalau online 10 ya sampai ini 15 orang. Nah, silahkan kalau nanti mau komunikasi, eh, saya punya anggaplah teman di kampus ingin apa pelatihan secara online, silahkan komunikasi sama saya. Nah, ini peserta menulis artikel penelitian disiplin. Nah, silahkan kalau teman-teman yang dari olahraga mau publish, silakan publish di sini, Sport Discussion Review. Nah, masalah persiapkan tema, judul itu minggu depan. Tapi kalau sekarang mau digarap, silakan nanti saya kasih contohnya, jadi teman-teman bisa ikuti. Nanti nulis bareng begitu, nanti kita sama-sama diskusi apa kira-kira permasalahannya, apa yang bisa kita bantu. Nah, yang sangat banyak kalau yang ini, Bapak Ibu. Ini masih sifatnya opsi, opsional dan Scopus. Nah, ini juga masih opsional. Silakan eh, hubungi kami ya di bawah ini. Nah, seperti itu mungkin Pak Dokter. Ya baik, terima kasih itu Bapak Ibu terkait bagaimana menindaklanjuti apa yang dipaparkan sama Pak Nur tadi sudah sangat detail sampai memberikan nomor HP, nomor kontak beserta beberapa opsi yang ditawarkan sama Pak Nur. Ya, saya kira cukup waktu kita ini sudah menunjukkan jam 10 untuk Indonesia Barat. Untuk kami sangat luar biasa. Terima kasih banyak Pak Nur. Hampir 2 jam Pak Nur menyampaikan materi yang sangat ngetren dan ini juga beberapa di perguruan tinggi sudah diwajibkan pada saat menyusun kalau tidak salah ini. Jadi mudah-mudahan dengan materi yang disampaikan sama Pak Nur ini bisa bermanfaat untuk membantu Bapak Ibu dalam menyelesaikan studinya. Terkait uh, permintaan atau apa silahkan nanti dikoordinasikan sesuai apa yang disampaikan tadi sama Pak Nur. Ya ini nomor HP sudah ada terkait apapun itu baik mau publish misalnya atau mau buka pengelola jurnal mungkin seperti yang disampaikan tadi silahkan dikoordinasikan. Ya saya kira cukup untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Ya kita cukupkan Pak Nur bagaimana Ya, ini? siap Pak Dokter. Ya, betul. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas partisipasinya. Semoga tetap dalam keadaan sehat. Mungkin untuk minggu depan kita buka sesi untuk edisi berikutnya, tahap 3. Ya. Terkait materi apa informasi mungkin akan di-share nanti di grup. Kita cukupkan pada malam hari ini. Sekian.
Saya atas nama pribadi sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat